Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia maupun sukses di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Kali ini bab 11, yaitu babu ma yaqulu idza arada dukhulal khala'i. Bab menjelaskan apa yang harus diucapkan ketika mau masuk WC. Kira-kira doa masuk WC begitu kan. Hadis nomor 67. Sabata fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi, boleh, minal khubuthi juga boleh, wal khaba'ith. Nah, hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 142 atau dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 375. Jadi intinya, kalau Anda mau masuk WC atau mau buang air, salah satu doa yang harus dibaca, yang disunahkan dibaca adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, karena apal semuanya udahlah, kira-kira apal. Terus yuqalu al-khubusu bi dhammil ba'i wa bisukuniha wa la yasihu qaulu man ankara al-iskana. Jadi lafal al-khubuthi itu bisa dibaca al-khubthi. Nah, maka yang enggak memperbolehkan lafal al-khubthi itu pendapat yang kurang benar. Selanjutnya hadis nomor 68. Warwaina fi ghairi sahihaini. Nah, kalau tadi itu doa yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang selain dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga ada doa masuk WC atau doa ketika mau buang hajat. Mana? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubthi wal khaba'ith. Jelas ya? Sama intinya. Nah, terus hadis nomor 90, hadis nomor 69. Warwaina an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala satruma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idza dakhalal kanifa ayyaqul bismillah. Rawahu Tirmidzi wa qala isnaduhu laisa bil qawiyyi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi hadis nomor 606. Wa qad qaddamna fis fusuli annal fadhaila yu'malu fiha bil dha'ifi. Nah, ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa begini, kira-kira begini. Yang membatasi antara mata jin dan aurat kita adalah ucapan bismillah. Dengan kata lain begini, ketika kita membuka baju, kita mengucapkan bismillah, maka jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Tetapi ketika kita membuka baju lupa membaca bismillah, maka
jin itu bisa melihat aurat kita. Pornografi dia menikmati tubuh kita tanpa kita sadari, ya sama kalau manusia melihat aurat manusia ya seperti itu, jin juga bisa melihat aurat manusia. Qala ashabuna wa yustahabu hadza dzikru sawaun kana fil bunyani aw fis sahra'i. Jadi doa tadi doa masuk WC itu disunahkan baik di dalam bangunan itu WC ataupun di dalam sokhro itu di luar bangunan, misalnya di kebun, di ladang. Kita mau buang air kecil, buang air besar, tetap disunahkan membaca doa tadi itu. Begitupun disunahkan membaca bismillah tadi itu supaya apa? Supaya jin tidak bisa melihat kita. Wa qala ashabuna rahimahumullahu yustahabu ayyaqula awalan bismillah tsumma yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, sebagian dari ashabuna, sahabat-sahabat Imam Nawawi mengatakan bahwa disunatkan itu pertama bismillahi Allahumma kayak begitu, enggak langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu boleh, tetapi lebih utama kalau bismillah dulu. Jadi lengkapnya doa ketika mau buang air baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan, doa masuk WC bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi boleh, minal khubuthi boleh, minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu hadis nomor 70. Wa rawaina an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minar rijsi wan najisi al-khabithi wal mukhbithi asyaitonir rajimi. Rawahu Ibnu Sunni nomor 25, wa rawahu At-Tabrani fi Kitabid Du'a nomor 367. Nah, jadi di sini disebutkan versi lain dari doa ketika mau masuk WC atau ketika mau buang air. Warwain dengan Ibnu Umar, itu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an-najisi al-khabithi al-mukhbithi asyaitonir rajimi. Artinya, coba saya bacanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran najis yang membatalkan dan mencemari, yaitu setan yang terkutuk. Itu kan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam WC, beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran najis yang membatalkan dan mencemari, yaitu setan yang terkutuk. Diriwayatkan Ibnu Sunni dan Imam Tabrani dalam kitab doa. Wallahu a'lam. Nah, itu kan. Jadi pada kali ini kita membaca berapa riwayat tuh? Dari hadis nomor riwayat 67, 68, 69 dan 74 riwayat. Yang intinya di sini itu ada 2 atau 3 redaksi doa masuk WC. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua ada bismillahnya, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi khubuthi ini boleh dibaca khubuthi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan yang keempat itu Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an-najisi al-khabithi al-mukhbithi asyaitonir rajimi. Nah, bagi Anda yang ingin menghafalkannya, insya Allah nanti saya tuliskan di dalam deskripsi video ini. Sudah jelas ya? Saya kira semua sudah hafal. Nah, sekarang coba kita lihat nih pemahamannya begini. Nah, kalau Anda yang pernah belajar kitab hikam, saya yakin masih ingat pelajaran tentang ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Nah, kita ini sebelumnya tidak ada. Oke? Karena tidak ada, kita itu tidak bisa beribadah, tidak bisa menikmati nikmat-nikmat yang kita rasakan. Coba
Kalau kita nggak diwujudkan, kita nggak bisa makan. Kalau kita nggak diwujudkan, kita nggak bisa bersetubuh sama istri kita. Kalau kita nggak diwujudkan, kita nggak bisa melihat indahnya dunia. Nah, ketika kita diwujudkan, otomatis kita jadi punya reaksi. Ya kan, tubuh kita bereaksi. Nah, salah satu reaksi yang bisa kita lakukan untuk bisa asyhadu, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tubuh kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan secara dengan sistem yang otomatis. Oke, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, ada sistem saraf, ada sistem otak, ada sistem sensorik dan lain-lain. Semuanya serba otomatis. Nah, kita tidak akan mendapatkan apapun dari tubuh kita yang serba otomatis itu kalau kita tidak menghubungkannya sistem tersebut dengan tanda petik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghubungkan? Salah satunya adalah niat dan doa. Contoh, kita buang air besar maupun buang air kecil itu kan otomatis tubuh kita. Kalau pengen kencing, otomatis langsung ke kencing. Kita niat ataupun tidak niat, kita berdoa ataupun tidak berdoa, kita kalau waktunya kencing, waktunya buang air besar, pasti buang air besar. Nah, kita kalau begitu nggak dapat apa-apa. Nah, supaya dapat pahala, supaya dapat ridho Allah, supaya dapat rahmat Allah, salah satu caranya adalah berdoa. Jadi jangan lupa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, atau bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau doa yang lainnya. Jelas ya? Nah, dengan mengucapkan doa tersebut kita menghubungkan tubuh kita yang diciptakan otomatis ketika berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifatullah. Oke, satu. Ini salah satu fungsi doa, yaitu bukan khasiatnya. Kalau khasiatnya udah pemahaman umum. Tetapi salah satu fungsi doa adalah menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Nanti keluar dari WC ada doanya pada bab berikutnya nanti kan begitu. Satu itu. Nah, ini kan tubuh kita nih. Nah, kemudian selain ni'matul ijad, yaitu menciptakan tubuh kita, Allah juga menciptakan ni'matul imdad, yaitu nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita dan juga nikmat-nikmat di luar tubuh kita untuk mempertahankan wujud kita. Contoh ni'matul ijad dan ni'matul imdad yang ada di luar diri kita seperti apa? Bumi, langit, sawah, nasi, dan lain-lain. Nah, contoh, kita tidak akan mendapatkan pahala apapun ketika kita masuk WC, ketika masuk tempat buang air besar, ketika kita misalnya tidak berniat dan tidak berdoa. Oh iya, Anda mau buang air besar, ada WC, itu kan nikmat, ya kan? Coba kalau Anda pas kebelet nggak ada WC, waduh ribet. Nah, adanya WC itu juga merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmatul imdad, nikmatul ijad. Nah, tetapi dengan adanya WC itu Anda nggak akan mendapatkan apapun kecuali salah satu caranya Anda dengan membaca doa itu. Paham ya? Jadi rahasia di balik doa-doa yang kita panjatkan, salah satu caranya adalah merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmatul ijad yang diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, fungsi doa sesungguhnya adalah kan begini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Nah, sekarang kita sendiri-sendiri nih, Allah ya Allah, kita makhluk ya makhluk. Agar terhubung gimana caranya? Nah, salah satu cara agar terhubung adalah dengan cara berdoa. Doa itu banyak bos. Salah satu bentuknya ada ini doa masuk WC yang kita sedang bahas. Jadi begitu kita berdoa, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Status kita yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba yang kita bukan siapa-siapa, tiba-tiba mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Karena apa? Karena kita sedang berdoa. Mana dalilnya? Nah, dalilnya insya Allah, anna indal dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Pada penjelasannya,
idza da'ani. Allah itu dalam tanda petik bersama kita ketika kita ingat kepada Allah. Kita ingat gimana caranya ingat? Ingat caranya membaca doa. Ketika kita membaca doa itu kan kita sedang ingat. Ketika sedang ingat itu kita berarti sedang bersama Allah, dalam artian kita sedang bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi salah satu fungsi nanti mungkin Anda menghafalkan banyak doa ini ampuh, doa ini enggak ampuh, itu enggak masalah, tapi jangan lupa fungsi utama dari doa itu ada menghubungkan kita makhluk dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Coba Anda bayangkan kalau Anda dicabut aja sedikit nikmat, nggak bisa buang air besar atau air kecil, udah repot itu. Nah, itu perlu disyukuri. Salah satu cara mensyukuri ya, yaitu membaca doa. Jadi kita tahu begitu kita melilit langsung kita asyhadu, ya Allah ini rasa mulas ini dari Engkau, dalam ilmu Engkau, dalam skenario Engkau ya Allah, semuanya kayak begitu. Di ma'rifatullah itu dengan hal-hal yang kecil itu bisa kita mengenal Allah. Kalau tadi dasarnya kita nikmatul ijad dan nikmatul imdadah, jangan terlalu panjang. Yang penting pada pertemuan kali ini kita tahu bahwa salah satu doa masuk WC atau salah satu doa yang diajarkan Rasulullah ketika mau buang air besar adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau ada yang menambah bismillah dulu, bagus. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mau membuka baju kita nih, itu jangan lupa kita membaca bismillah kalau di sini sebutkan. Jadi kalau mau buka baju bismillahirrahmanirrahim langsung baru buka baju. Nah kalau nggak begitu itu jin setan itu bisa melihat aurat kita, menikmati dia tubuh kita, iya kan? Iya, kita digerayangi nggak terasa oleh setan kalau kita nggak baca doa. Dan begitu pula tubuh kita, baju kita ketika dibuka tanpa doa, yaitu dia nanti bisa dipakai oleh jin kita nggak tahu. Sudah ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu membaca doa dalam setiap gerak kita, dalam setiap langkah kita. Jangan lupa selalu dinaungin oleh doa, selalu dinaungin oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan lupa Anda like, share video ini supaya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau membagikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.